Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam sarapan rohani bersama STT Paulus Jakarta. Dan hari ini saya, Gustaf Nunuhitu, mahasiswa S2 STT Paulus Jakarta, akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Sebelum itu, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari baru, napas baru yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini dimanapun mereka berada, supaya firman-Mu ini tidak sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah kesetiaan dalam kesesakan. Kesetiaan yang saya ingin bicarakan di sini adalah tentang kesetiaan di dalam Tuhan ketika kita menghadapi masalah berat dalam hidup kita. Kesetiaan ini memang hanya bisa diukur ketika kita menghadapi masalah berat. Karena itu, saya mau mengajak kita semua untuk belajar dari beberapa tokoh dalam Alkitab yang mampu tetap setia kepada Tuhan sekalipun mereka menghadapi masalah hidup yang sangat berat. Yang pertama, mari kita belajar dari apa yang dialami Ayub ketika dia berada dalam suatu cobaan yang begitu berat. Bagaimana Ayub bisa tetap setia kepada Tuhan ketika sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya menghasut dia untuk meninggalkan Allahnya. Apa yang dikatakan Ayub? Kita baca di dalam Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi Ayub melihat penderitaan yang dialaminya sebagai ujian imannya yang harus dia hadapi dan harus dia menangkan. Karena itulah Ayub tetap bisa setia kepada Tuhan. Dan melalui ujian iman Ayub menjadi lebih kuat lagi kepada Tuhan. Dalam hidup ini seringkali kita menghadapi cobaan yang sangat berat. Padahal kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Ayub. Namun kita bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Kita mulai kecewa, kita bimbang, dan akhirnya memilih apa yang ditawarkan dunia untuk menyelesaikan masalah. Kita harus menyadari bahwa semakin kita intim dengan Tuhan, justru iblis memang semakin berusaha mencobai kita. Karena itu kita harus melihat pencobaan itu sebagai ujian terhadap iman kita kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Ayub. Dengan demikian kita akan bisa menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan iman kita dari hari ke hari akan semakin dikuatkan. Sehingga ketika pencobaan-pencobaan berikutnya datang, iman kita tidak akan pudar lagi. Dan kita akan bisa tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar dari apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka menghadapi suatu cobaan yang sangat berat. Mereka dengan tegas menolak perintah raja untuk menyembah patung dewa buatan raja. Sekalipun dengan ancaman dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Kita baca di dalam Daniel 3 ayat 11. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa di atas segala kuasa. Dan tidak ada lagi kuasa yang melebihi kuasa Allah mereka. Lalu mereka berserah penuh, apapun yang Allah akan perbuat, mereka akan terima sebagai yang terbaik. Itulah sebabnya mereka tetap setia kepada Allah meskipun sedang dalam bahaya. Begitu juga dengan kita sekalian, seringkali dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan pilihan yang mempertaruhkan iman percaya kita. Misalnya untuk suatu jabatan, atau untuk suatu bisnis, ataupun untuk mendapatkan pasangan hidup. Maka kita sebaiknya meneladani Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang utama dalam hidup kita sebagai orang percaya harus membangun hubungan yang intim dengan Allah. Sehingga kita paham betul seberapa hebatnya Allah kita untuk bisa kita andalkan. Dengan mengenal betul siapa Allah kita, maka kita tentu akan mempunyai keberanian untuk melawan pencobaan. Bahkan kita akan mempunyai keberanian untuk berbeda dengan dunia.
pada saat datang pencobaan itu kita tidak ragu. Dan kita dapat yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah kita adalah yang sanggup membebaskan kita dari segala mara bahaya. Dan kita berserah penuh kepada Allah. Apapun yang Allah perbuat, pastilah itu yang terbaik bagi kita. Jadi pelajaran yang bisa kita petik untuk tetap setia kepada Tuhan sekalipun dalam masalah berat adalah yang pertama, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita mengenal betul siapa Tuhan kita dan Tuhan pun mengenal betul siapa kita. Yang kedua, segala pencobaan yang kita hadapi haruslah kita pandang sebagai suatu proses pemurnian iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, ketika menghadapi masalah berat dalam hidup ini, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Dan yang terakhir, setiap masalah harus kita lihat dengan mata rohani kita. Bahwa Allah kita lebih besar dari segala masalah. Percayakah saudara bahwa Allah kita lebih besar dari segala masalah? Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Salam.